Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya, ada metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu menghitung total nilai tambah dari semua sektor produksi di dalam negeri. Yang kedua, pendekatan pengeluaran, yaitu menghitung pendapatan nasional berdasarkan total pengeluaran semua sektor ekonomi. Yang ketiga, pendekatan penerimaan, yaitu menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Selanjutnya, ada konsep dalam pendapatan nasional, yaitu yang pertama, produk domestik bruto. Kedua, produk nasional bruto. Ketiga, produk nasional neto. Keempat, pendapatan nasional neto. Kelima, pendapatan perseorangan. Dan yang keenam, pendapatan disposable. Materi selanjutnya adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. Penyebab kesenjangan ekonomi. Yang pertama ada kondisi demografi. Kondisi penduduk yang semakin beragam antara penduduk di perkotaan dan di pedesaan tentu saja akan menghasilkan masalah yang semakin kompleks. Komposisi penduduk juga sangat menentukan kesenjangan ekonomi. Penyebab kesenjangan ekonomi lainnya adalah kondisi pendidikan. Perbedaan kondisi pendidikan akan menghasilkan perbedaan kualitas sumber daya manusia. Untuk memahami ini, silahkan simak video berikut. Informasi lainnya, Saudara, di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oeveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oeveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gedung sekolah yang dibangun swadaya berupa 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017. Hanya beratap daun lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah. Yang terakhir, ada pendapatan yang tidak merata. Tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi. Untuk memahaminya, silakan simak video berikut ini. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Solusi mengatasi ketimpangan ekonomi. Yang pertama, dengan pendidikan. Sebagaimana penyebab kesenjangan ekonomi adalah pendidikan yang tidak merata, maka solusi mengatasi kesenjangan ekonomi adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang merata. Yang kedua, dengan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Kesimpulannya adalah, pendapatan nasional dihitung melalui 3 metode utama, yaitu produksi, pengeluaran, dan penerimaan. Selain itu, konsep seperti PDB, PNB, dan pendapatan per kapita juga dibahas untuk memberikan gambaran ekonomi suatu negara. Kesenjangan ekonomi terjadi akibat faktor seperti kondisi demografi, pendidikan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Oleh karena itu, terdapat beberapa solusi untuk mengatasinya, seperti akses pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang merata.